terkena kista dan aku harus segera operasi. Teman-teman, aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku operasi kista di bulan Agustus kemarin. Aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, aku di bulan Agustus kemarin itu terkena kista. Jadi sebenarnya aku sudah tahu kena kista itu dari tahun 2019 dan aku setiap kali kontrol itu dinyatakan normal. Maksudnya kista ini adalah jenisnya kista fungsional. Kista yang kalau aku tuh misalnya mau haid itu kistanya membesar, dan kalau udah bersih haid maka kistanya akan mengecil, dan itu akan terjadi setiap bulan. Nah, pada bulan mulai bulan Juni itu aku mulai sakit-sakitan, nanti sembuh sakit lagi, dan fokus sakitnya itu ada di perut ya guys ya. Jadi aku sering mengalami nyeri perut dan lemas, lemah kayak gitu, dan aku periksa berulang itu masih dinyatakan normal dan tidak terjadi apa-apa, meski aku pernah dinyatakan punya penyakit ISK karena di dalam air kencing itu tercampur oleh darah ya, hasil pemeriksaan labnya itu. Nah, terus akhirnya aku periksa lab lagi, akhirnya aku sembuh sebentar, nanti sakit lagi. Akhirnya pada bulan Juli itu aku periksa dan USG ya guys ya. Arahnya itu aku kemarin sebelumnya periksanya ke penyakit dalam. Akhirnya aku kepengen USG dan dinyatakan kistaku itu mencapai 4,3 cm, dan dokter Roy bilang, ibu ini kistanya naik ya ke 4,3 cm. Jadi ibu sebaiknya nanti kalau di angka 5 udah harus segera dioperasi, takut ada resiko terjadinya keganasan, katanya kayak gitu. Terus ya aku masih agak inilah santai 4,3 ya, karena biasanya di angka 4 aja gitu. Akhirnya karena aku berpikir ini masih penyakit dalam, di bulan berikutnya aku masih sakit ya, di bulan Juli akhir Juli itu aku masih sakit. Aku terus kontrol ke dokter urologi karena hasil labnya masih sama, terdapat darah di air kencing gitu. Jadi aku kontrol dan hasil lab puskesmas sementara. Terus aku dikontrol di urologi, di USG abdomen itu kondisinya normal semua ibu. Ini dalam abdomen ibu dalam kondisi normal semua. Dan aku belum cerita bahwa aku punya kista. Pas ketemu dokternya, dokter urologinya, diperiksa hasil USG abdomennya, ibu ini normal semua. Jadi ginjal, kandung kemih semuanya normal. Terus aku bilang, dok, aku ini ada kista dan bulan kemarin itu naik ke 4,3, dan katanya kalau angkanya 5 harus segera dioperasi. Dan waktu itu juga sama dokternya langsung diberikan rujukan untuk periksa ke poli kandungan. Nah, di poli kandungan ternyata kistaku udah naik di angka 5. Jadi subhanallah, ternyata selama ini sakit itu pengaruh dari kistanya. Jadi akhirnya aku disuruh operasi ya guys ya, disuruh operasi kistanya ya, biasa dengan alasan karena kalau udah di angka 5 kistanya itu dianggap patologi, takut ada resiko keganasan. Jadi aku di tanggal 5 bulan Agustus itu dilakukan tindakan operasi. Ya, di operasi itu rasanya waktu di operasinya sih nggak masalah ya, tapi habis operasinya ya luar biasa ya, karena waktu itu aku operasi termasuk tindakan operasi besar ya, kayak sesar di bagian ini, perut bagian bawah dibelah ya, seperti orang sesar gitu ya, seperti biasa dipasangin kateter, tindakan operasi besar ya. Dan aku 3 hari dirawat selama 3 hari pulang. Terus ngobrol lah aku sama dokternya, dok ini gimana gitu kan, namanya aku bidan, mungkin tingkat pengetahuanku tentang kista kan itu karena ilmu kedokteran ya, pengetahuanku tentang kista nggak banyak lah. Jadi aku nanya lah sama dokternya itu, dok ini gimana, aku bilang apakah
ada kemungkinan kistanya itu normal. Oh ya, sebelum aku kontrol itu kan 1 bulan kemudian kontrol. Sebelum kontrol itu pas waktu aku mau pulang dari rumah sakit itu aku tuh dilihatkan hasil lab dari patologi anatomi jenis kistaku itu. Jadi katanya kistaku ini penyebabnya adalah darah haid yang tumbuh di bagian ovarium. Jadi seharusnya darah haidnya nggak tumbuh di situ, tapi ini terjadi pertumbuhan di ovarium bagian kanan kayak gitu. Jadi kemungkinan besar kistanya ini tidak mengarah ke kanker atau keganasan. Itu yang bikin aku bersyukur gitu, alhamdulillah, berarti tidak mengarah ke keganasan. Dan selang 5 hari aku kontrol itu kata dokternya, Bu, ini gimana, apakah bisa dicegah? Aku bilang kayak gitu, bisa Bu, ini dicegah untuk bertumbuh ulang, maksudnya agar tidak tumbuh lagi gitu, maksudnya dengan cara Ibu diharapkan tidak haid. Jadi aku diresepkan obat namanya Enrolin ya guys ya. Jadi waktu itu aku sih langsung dapat aja obatnya yang namanya Enrolin itu. Harganya 1,5 juta. Tapi kata suamiku ada diskon waktu itu, jadi harganya 700. Di rumah sakit itu juga, di rumah sakit Pertamina. Jadi selang 5 hari dari aku kontrol itu, karena aku udah dapat obatnya, aku langsung suntikan. Aku berpikir suntikannya itu sakit ya. Aku nggak bisa videoin karena ya itu tadi, itu kan di ranah dokter ya, pastinya aku harus izin dulu kalau misalnya aku harus ngambil video, jadi aku nggak ngambil video penyuntikannya itu. Nah terus suntiknya itu di bagian perut. Suntik pertama itu perasaan saya nggak sakit, padahal itu waktu mau disuntik rasa takutnya luar biasa. Saya nggak tahu apakah tidak sakitnya suntikan itu dipengaruhi dari karena memang aku dalam kondisi sakit pasca operasi. Itu kan masih sakit ya, sampai dengan sekitar 3 minggu itu masih terasa sakit banget. Jadi habis itu aku disuntik. Nah nanti katanya aku dikasih suntikan ini selama 3 kali. Jadi aku udah melakukan suntikan 2 kali. Di tanggal 19 bulan September kemarin juga udah melakukan suntikannya 1 kali, 2 kali yang kedua kalinya, dan nanti di bulan depan aku melakukan suntikannya 2 kali. Nah aku itu diharapkan tidak haid. Jadi waktu itu aku dari bulan 8 ke bulan 9 itu memang tidak terjadi haid sama sekali, tapi di bulan ini terjadi haid. Nah aku nanti mau konsul apakah obatnya itu dianggap berhasil atau tidak, karena kata dokternya kalau misalnya aku tidak terjadi haid maka pengobatannya berhasil, tapi kalau terjadi haid ya 50-50, masih belum tahu. Artinya aku harus kontrol lagi. Nanti aku akan kontrol di tanggal 19 iya. Jadi teman-teman yang sering ngerasa sakit perut pada saat haid gitu ya sebaiknya kontrol ya. Waktu itu sih aku ngerasa aman karena memang waktu dari kecil itu tuh, maksudnya dari aku remaja waktu datang haid itu selalu saja memang sakit, dan waktu aku pelajarin kan katanya itu sindrom pra-haid ya. Jadi tapi ya meskipun itu dianggap adalah normal, sindrom pra-haid, disarankan deh kalau misalnya sakit atau tidak sakit memang alangkah baiknya kita melakukan pemeriksaan ya, minimal beberapa bulan sekali, 6 bulan sekali kah gitu. Kalau 1 bulan sekali tidak ada indikasi, tidak ada masalah juga, kayaknya ragu-ragu juga ya kalau mau kontrol gitu kan. Kalau aku kebetulan karena sekalian kontrol IUD ku ya. Terus IUD ku sampai saat ini juga masih tetap terpasang ya guys ya, karena kebetulan IUD kan ya di rahim, dan kebetulan kistaku itu ada di ovarium ya, jadi tidak terganggu sama sekali, dan ya alhamdulillah aman saja. Teman-teman berbagi dong pengalaman teman-teman yang udah melakukan pengobatan Enrolin, atau teman-teman yang mengalami penyakit kista, komen ya di kolom bawah ini.
Aku pengen lihat pengalaman teman-teman yang pernah mengalami penyakit kista, melakukan operasi dan dilakukan tindakan penyuntikan enrolin. Terima kasih banyak, semoga ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.